Teman-teman sekalian, jadi kalau saya bacakan hadis dari sahabat Thawban radhiyallahu ta'ala anhu ini, itu pahala mengalir untuk beliau. Berapa yang hadir malam ini? Kalau setiap kita mengambil hadis ini, maka semua pahala kita berlaku untuk beliau. Hadis Muslim hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min al-syai'. Siapa yang pernah menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Ini baru kita yang tergabung, belum yang live, yang lihat dari berbagai negara yang lain. Dan diamalkan berapa pahalanya? Sahabat masih menyiapkan pahala yang royaltinya masih mengalir setelah wafat. Antum apa yang disiapkan? Jadi saya pesan dari sekarang ya, pulang dari sini ke rumah, lihat. Kalau antum belum hafal Quran, siapkan anaknya. Siapkan anaknya, jadi penghafal Quran, jadi penghafal hadis. Begitu antum meninggal, anaknya menghafal Quran, pahala terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah memudahkan untuk kita ya. Baik. Hadisnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli dhuhuri salat, bima makna setiap selesai menunaikan salat, maka beliau mulai berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimatnya, astaghfirullah. 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 Pertama, istighfar. Istighfar, mohon ampunan dari dosa. Ini ya tadi ada bentangan zikir kan ya di Quran. Wa dzkur rabbaka idza nasit, di antara kalimatnya istighfar. Ya. Bisa lagi diambil Quran surah Nuh itu dari ayat ke-10, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar. Zikir yang pertama istighfar. Istighfar. Satu. Pelan-pelan. Sudah? Belum selesai hadisnya. Setelah itu beliau mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalimat Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Dan seterusnya hadis. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah ya, saya beri contoh sebentar. Ini tercantum di hadis Ibnu Majah nomor hadis 756, termasuk di Sahih Muslim dan turunan-turunan yang lain. Sekarang saya agak sedikit cepat. Saya teruskan sebentar dulu ya, teruskan. Hadis selanjutnya, hadis Muslim nomor hadis 593. Teman-teman fokus. Kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di istighfar, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya. Saya urutkan dulu ya, pelan-pelan. Sudah? Kemudian beliau meneruskan zikirnya di 1, 2, 3. Teruskan hadis Muslim hadis 595. Baik. Kemudian meneruskan zikirnya dengan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, 33, 33, 33. Nanti di Al-Bukhari disebutkan, kadang cukupkan 9, kadang cukupkan 10, kadang cukupkan 20, kadang cukupkan 25, tapi seringnya 33. Beliau berzikir dengan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu akbar. Fokus ya, kita baru urutkan, kita belum bicara bagaimana zikirnya, kita baru urutkan sebentar. Selanjutnya di Abu Dawud nomor hadis 1508, 1508. Saya belum cantumkan di sini. Bismillah. Abu Dawud nomor hadis 1508. Beliau membacakan ayat kursi, Quran surah kedua, ayat 255. Posisi paling kiri, di pertengahan agak sedikit ke bawah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Beliau bacakan ayat kursi dan 3 surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Jadi beliau bacakan ayat kursi, Al-Baqarah ayat 255, kemudian 3 surah terakhir, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Baik. Setelah itu apa lagi? Kalau kita sambung lagi
Setelah selesai semua bacaan-bacaan ini, masuk kemudian ke doa dan gerakan. Kadang beliau berdoa mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau dipandang cukup, kemudian langsung beliau tunaikan salat. Jika ada rawatib, jika salat mutlak. Baik ya? Di antara salat rawatibnya ada di At-Tirmidzi nomor hadis 414 dari Ummu Habibah. At-Tirmidzi per hadis 414. Ini yang disebut dengan rawatib itu, 12 rakaat. Shalawatun nafilah. Fokus, lihat urutannya. Pasca salat ada zikir. Ini peluang zikir di Quran. Ternyata digabungkan Rasulullah SAW semua jenis zikir itu, tapi dalam urutan yang tertib. Ini urutannya. Mulai dengan istighfar, astaghfirullah, kan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, kan? Kemudian untuk teruskan, ya Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian teruskan lagi dengan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan teruskan lagi dengan bacakan ayat kursi dan al-ikhlas, kemudian al-falaq, kemudian an-nas. Bahkan kemudian antum tutup dengan doa yang antum kira mohonkan, yang tidak dimohonkan dalam salat. Setelah itu antum bisa tunaikan salat jika ada kesempatan salat sunnah yang dimaksudkan. Jelas di sini?